Salam Sobat Budik Damber. Pada video kali ini kita akan mencoba mencari tahu berapa lama air yang layak dipakai pada budik damber ini dengan menggunakan arang saring. Sebelumnya untuk persiapan air saya menambahkan pertama EM4, kemudian molase, kemudian garam ikan. Nah, airnya sudah kita tambahkan ketika bahan tadi. Hari ini mulai perhitungan hari pertama, di mana kondisi air dan lele sebagai berikut. Air berwarna coklat bening, kedua air tidak berbau, ketiga lele tidak menggantung, dan keempat lele bergerak aktif. Karena saya biasanya mengganti air pada hari yang ketujuh, maka kita mulai pengamatan di hari ketujuh saja ya sobat, di mana kondisi air dan lele sebagai berikut. Pertama, air berwarna coklat keruh, kedua air mulai berbau pada jarak lebih kurang 50 cm, ketiga air belum berbau menyengat, keempat lele belum menggantung, kelima lele masih nafsu makan, dan keenam lele masih bergerak aktif. Berikut kondisi air dan lele pada hari ke-8. Pertama, air berwarna coklat keruh. Kedua, air mulai berbau pada jarak lebih kurang 50 cm. Ketiga, air belum berbau menyengat. Keempat, lele belum ada yang menggantung. Kelima, lele masih ada nafsu makan. Keenam, lele masih bergerak aktif. Nah sobat, berikut kondisi air dan lele pada hari ke-9. Pertama, air berwarna coklat dan semakin keruh.
Yang kedua, air mulai berbau pada jarak lebih kurang 1 meter. Ketiga, air belum berbau menyengat. Keempat, lele belum ada yang menggantung. Kelima, lele masih ada nafsu makan. Keenam, lele masih bergerak aktif. Nah, berikut kondisi air dan lele pada hari ke-10. Yang pertama, air berwarna coklat dan semakin keruh. Yang kedua, air mulai berbau hingga jarak lebih kurang 1 meter. Yang ketiga, air mulai berbau menyengat. Keempat, lele belum ada yang menggantung. Kelima, lele masih ada nafsu makan. Dan keenam, lele masih bergerak aktif. Dan berikut kondisi air dan lele pada hari ke-11. Yang pertama, air berwarna coklat dan semakin keruh. Yang kedua, air mulai berbau hingga jarak lebih kurang 3 meter. Yang ketiga, air mulai berbau menyengat. Keempat, lele mulai ada yang menggantung. Kelima, lele masih ada nafsu makan. Dan keenam, lele masih bergerak aktif.
Nah sobat, berikut kondisi air dan lele pada hari ke-12. Yang pertama, air berwarna coklat dan semakin keruh. Kedua, air mulai berbau hingga jarak lebih kurang 3 meter. Yang ketiga, air mulai berbau menyengat. Keempat, lele mulai ada yang menggantung. Yang kelima, lele mulai tidak nafsu makan. Dan keenam, lele posisi kepala sering di atas permukaan air. Nah sobat, di hari ke-12 ini ketika diberi pakan, lele sudah tidak nafsu makan. Jadi hanya beberapa ekor lele saja yang memakan pakan lele, tidak selahap seperti biasanya. Dan beberapa lele ada yang berusaha untuk loncat keluar dari ember ya sobat. Mungkin karena kondisi airnya sudah tidak layak lagi. Nah, sesuai permintaan dari lele, akhirnya airnya diganti, dikuras total ya sobat. Nah sobat, berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan pada kondisi air dan lele dengan menggunakan arang saringan ini, maka air lele masih layak digunakan pada hari ke-11. Dan pada hari ke-12 nya sebaiknya airnya diganti dengan cara kuras total. Sampai di sini dulu videonya ya sobat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.